Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Al-Fatihah ini menjadi pembuka semuanya. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah bersabda, la sholata liman la fatihalaha. Sholat itu enggak sah kalau kita enggak baca Fatihah. Itu saking pentingnya Fatihah itu. Sampai Rasul mengatakan, la sholata liman la fatihalaha. Orang yang sholat lewat baca Fatihahnya, maka sholatnya enggak sah. Itu apa artinya? Saking pentingnya Al-Fatihah. Bapak Ibu, Al-Fatihah itu apa sih intinya? Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin itu inti utama dari Al-Fatihah apa? Inti utama dari Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk bagi kami kepada jalan yang lurus. Karena kalau bukan karena hidayah, bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sulit loh kita hidup. Orang pintar tapi gak dapat petunjuk. Lalu untuk apa kepintarannya? Bisa jadi kepintarannya, ilmunya itu menyesatkan orang lain. Orang jabatannya tinggi. Kalau dengan jabatannya tinggi kemudian dia tidak mendapatkan petunjuk, bisa jadi dengan jabatannya itu justru membahayakan, menyengsarakan, tidak membawa maslahat untuk orang lain. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan petunjuk ketika dia menjabat. Kalau orang kaya, lalu dia tidak mendapatkan petunjuk dengan kekayaannya, bisa berbahaya dengan kekayaannya. Kalau seorang ulama kemudian tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bisa berbahaya. Berapa banyak depan mata kita orang pejabat yang kemudian korupsi. Kenapa? Karena ketika menjabat tidak mendapatkan petunjuk. Untuk apa jabatan itu diembannya? Berapa banyak orang kaya yang belarang-belarang kekayaannya yang pada akhirnya dia runtuh. Kenapa? Karena dia tidak mengerti untuk apa kekayaannya. Maka Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, setiap hari minimal kita baca Fatihah 17 kali dalam sholat. Itu minimal-minimalnya loh. Belum kita sholat tambahan duha, tahajud, baca Fatihah sendiri dan segala macamnya. Kita setiap hari, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu kan jelas sekali itu kan. Redaksinya jelas, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lempeng, lurus. Apapun profesi kita, kalau mendapatkan petunjuk dari Allah, benar. Mau jadi apapun, pimpinan pesantren, mau jadi guru, mau jadi petani, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, sampai di saat pun kita tidak punya uang, tapi kalau mendapatkan petunjuk, benar. Loh, kalau orang ada duit, lagi kena musibah, tidak mendapatkan petunjuk ketika itu, lari ke dukun, artinya ngalor yang ngerti kan apa itu namanya, ngerti laut gonong dia lor itu, nanti lari yang ngidul,
larinya ke orang lain. Loh, orang miskin lari ke dukun yang miskin. Loh, nek dia bener, akhirnya dia udah kaya duluan, dia nggak dukun. Iya betul Pak. Kalau dia tuh dukunnya bener, dia nggak miskin dan dia nggak akan jadi dukun lagi. Kenapa? Karena dia dan keluarganya ngurusin dulu. Ya kan? Jadi kalau dia itu ketika dapat masalah kemudian tidak mendapatkan petunjuk, berbahaya. Larinya ke yang aneh-aneh. Kalau dia sakit, kemudian sakitnya itu nggak dapat petunjuk, berbahaya. Karena apa? Ya Allah, kok kayaknya temen. Padahal apa? Padahal hidup sehatnya dengan sakitnya nggak sebanding. Maka Nabi Ayub itu diuji dengan sakit. Bisa dibayangkan kan? Nabi Ayub diuji dengan sakit gatal yang ketika sholat ruku belatungnya, apa belatungnya itu? Apa sebenarnya? Ulat yang makan tubuhnya itu jatuh sampai diambilin satu-satu. Kata istrinya Nabi Ayub, doalah sama Allah sana itu minta. Saya yakin kalau kamu minta sembuh, yuk, Allah kasih sembuh kok. Apa jawab Nabi Ayub? Saya malu sama Allah kalau mengeluh. Karena apa? Karena kenikmatan yang Allah berikan pada kami jauh lebih besar. Ini belum seberapa. Jadi apapun Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya itu kita mohon petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Jadi santri, kalau kamu nggak dapat petunjuk, ya nggak kena maunya apa. Tapi kalau kamu santri minta petunjuk, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, saya sebagai santri. Kamu akan naik kelas. Oh, kamu ngaror, kamu ngidul, baca buku ini, kamu harus begini. Allah tunjukkan jalan-jalannya itu. Maka Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, kamu kalau doa tiap hari apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tiap hari Bapak Ibu, anak-anak itu doa yang pertama kali dihafal dan mesti menjadi brand nih anak-anak itu dalam doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami mohon selamat dalam beragama. Itu mohon pertama doa bocah nang tazakah yang diajari pertama, redaksi pertama. Dan sampai gede bakal ingat itu adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam beragama. Beragama kalau nggak selamat, bahaya. Jadi liberal atau jadi ekstrim. Ngiri atau kanan, tengah-tengah aja. Ya kan? Kalau ngiri gimana? Sholat gak wajib. Jumatan sing wedok ning ngarep, mandang buri itu kan aneh-aneh. Harus adil dong, lagi perempuan. Loh, adil apa ya kudu jejeran? Sekarang adil itu gimana sih memahami adil itu apa kudu podo? Pak, Bu, jangan punya anak SMP, siji ning tazaka, siji SD sak faura itu kira-kira. Kalau adil sampai ngai anak sang SMP atau tazaka 10.000, faura dikai 10.000, adil enggak? Belum tentu. Iya kan? Anak di tazaka sedina sangune 20.000. Pas. Tapi faura 20.000 apa? Cukup faura permen. Jadi nggak harus sama, aku nggak harus sama. Nyenengan ngai bocah kuliah, sangu 500 diguyung. Tapi ngai faura 500 seneng. Jadi adil itu nggak harus sama, kedudukan dan nggak sama. Adil kulladzi haqqin haqqahu, sesuai dengan porsinya itu adil. Kita punya anak kuliah S3. Berbeda sangunya dengan anaknya tidak zakat. Kenapa? Karena anak kuliah S3 butuh penelitian, butuh ini, butuh itu dan segala macamnya. Nah, orang kalau nggak dapat petunjuk memaknai adil tadi itu dalam beragama ngiri. Khotbah perempuan. Biar apa? Kesetaraan gender nggak ada dalam sunnah-sunnahnya, nggak usah diada-adakan. Logika-logika sing ngono jangan dipakai. Itu kenapa? Makanya
kita minta, ya Allah mohon selamat dalam beragama. Karena kalau memahami agama dengan akalnya dia, nggak selamat. Iya, wadah? Jumatan, Papua, lanang, wedok, misalkan segubah perempuan. Kan nggak ada gini, kan sama-sama manusia, foto-foto. Paham ya? Jadi kalau nggak selamat dalam beragama, ngiri. Contoh tadi itu contohnya. Hijab wajib apa enggak? Kalau nggak selamat, nggak wajib. Gitu? Makanya kalian itu, anak-anak semuanya, doa kalian itu kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kalau nggak selamat dalam beragama, ngenen Pak. Kenceng, ekstrim. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh apa? Maka Bapak Ibu semuanya, kalau baca Al-Fatihah diresapi. Kalau sholat diresapi. Apa sih mana sholat itu? Khusyuknya itu apa? Di mana? Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang khusyuk sholatnya itu cirinya adalah dia hadirul qalb. Hatinya dia itu hadir ketika dia sholat. Teko ora subuh, duhur, asar, maghrib, isya, teko jasadnya, tapi pikiran hatinya nggak hadir. Maka saya mengatakan di pengajian sebelumnya, 4 kali sebelumnya kan, untuk agama, untuk Allah itu jangan dikasih sisa. Jangan pakai mata uang yen. Aku arep wakaf yen ono. Saya mau sedekah yen ono. Gitu. Makanya mata uang yen terus itu gak pernah sampai. Nanti saya mau wakaf yen anak-anakku wis gede. Wis gede anaknya mantu. Bar mantu duwe anak, duwe putu. Ya, bar duwe putu, anaknya gede, jaluk Honda, jaluk iki ora ono enteke. Yen terus, yen ketemu. Kematiannya rampung. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya itu investasi akhirat, jangan pakai mata uang yen. Sekarang alokasikan. Karena aku tahu ngomong tuh. Lawang nyicil motor bisa, nyicil mobil bisa, omah ya kelakon, anaknya papat sekolah kabeh. Omane omah duwe, kulkasnya loro, kompor duwe cadangan, pemanas air omah duwe. Ya toh, mobil ono. Pertanyaannya sekarang investasi kita masing-masing untuk akad duwe ora? Masing-masing harus punya. Masing-masing harus punya slot pribadi sangu. Gue nek aku mati ning kuburan sangune opo? Kuwi dhewe-dhewe sangune. Maka Al-Quran mengatakan nanti pada hari kiamat itu bojo dhewe, istri dhewe, anak dhewe. Saking dahsyatnya pada hari penghitungan itu, ora kober nengok wong liya. Anak nggak sempet nengok orang tua, kenapa? Ngurus diri sendiri, panasnya matahari ketika itu. Maka apa? Sing digawa adalah amalnya kita masing-masing. Ojo kalah Pak. Wah, bapaknya wakaf 100.000, aku Pak wakaf 200.000. Bapaknya ojo kalah mana Pak? Ibu wakaf 200.000, aku tak. Terus begitu. Wis sangu dhewe-dhewe. Sangu niku mulai dibuka dan meruh sampean kabeh. Berapa tabungannya itu ketika ajal telah masuk, baru sampean ngerti, oh tabungan bekal saya untuk pergi ke alam kubur sakmene. Jangan sampai kita terbelalak begitu arep pindah alam tabungannya kosong. Maka dalam Al-Quran mengatakan, ya Allah, tangguhkanlah ajalku sedelo. Ojo takutnya aku saya ya Allah. Dari menungso, dari pangeran, dawe arep ngopo nek tak undur. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau kau undur ajalku sedih saja, saya akan bersedekah
saya akan wakaf dan saya akan menjadi orang-orang yang baik. Dari pangeran telat kowe lah, kowe ngopo? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun tuh ngapain aja? Oh saya kaget. Itulah makanya pentingnya petunjuk supaya usianya 70 tahun itu bermakna, nggak kaget. Ya betul? Orang pegang media sosial, Pak Bu, pegang HP, sah-sah meninggi pegang HP. Kalau nggak dapat petunjuk, berbahaya dengan HP-nya. Iya betul? Berbahaya. Lu anak kocokku melek tangi terus main game kok. Lo tangi turu wudu, assalamualaikum, pegang game sampai turu mameh. Ono merasa gue. Kenapa? Karena dia gak mendapat petunjuk mau untuk apa HP-nya. Ada nggak yang gitu anak-anak? Tangi turu, sholat, assalamualaikum, main HP sampai mengi. Gue alam kubur ora bakal takoni kowe main HP meneng ping pira lu karo kancamu lu ora bakal. Ada yang begitu? Ada. Ibu-ibu pegang HP gak dapat petunjuk. Statusnya ngelindengi wong. Lah status kok malah menyinggung perasaan orang. Status itu kan dipasang supaya orang melihat seneng. Beres kayak kasih nulung. Pak tiru ah. Itu kan kira-kira. Beres kasih itu kayak ini kudu tiru. Beres iki buka Jumairah yang harap tiru. Itu status tuh begitu. Mengajak orang berbuat kebaikan. Ada kesalehan sosial lainnya. Yang orang lihat delok, perut seneng. Ojo malah sampean duwe HP, ceklan galdino, statusnya mendino. Ngandani ngomongi wong liya. Ono bae. Nek kentekan apa jenenge materi gildengi ngeromen. Tahu ngeromen nggak? Ngeromen itu apa? Ngeromen itu ngomong dewe. Ngeromen itu kan ada kan orang yang berbicara tapi di ruang hampa gitu loh. Ya kan? Apa berarti namanya apa bahasa psikologinya itu? Ngomong dewe itu loh ngeromen. Ngeromen pokoknya ngomong dewe tapi di media sosial. Di Facebook, Instagram. Kadang-kadang kita baca statusnya dia tuh nggak paham. Ngapain sih orang ini? Kenapa sih dia? Kan karena dia di ruang hampa. Kenapa? Karena dia tidak mendapat petunjuk untuk apa HP-nya yang padahal kalau orang dapat petunjuk untuk HP-nya, tuh tanya Bu Betty, saya tiap malam terus berita, kirim. Itu Pak sekarang kamu lihat status saya, WA saya, statusnya apa Pak? Sebelum tidur saya status itu, gambar apa yang saya posting. Kan begitu kan? Supaya orang mengapresiasi, supaya orang niru. Begitu Pak Nezar, maka saya harus begini. Kalau ono malah saya langsung, itu status itu kan status WA itu kan dipasang, terus dia bisa jabri kan? Jabri dengan status saya itu kan? Apa doanya? Ya Allah Ustadz, semoga anak-anak saya bisa mengikuti Ustadz Nezar seperti itu. Itu berarti kan apa? Coba saya ingin status saya ingin. Sopo ono yang mungkin lupa saya. Berarti kan dia beda status saya, terinspirasi kan, pingin supaya anakku seperti itu kayak gitu status lagi utang wong liyo, awas gue utang urung lunas, langsung jabri lah. Orang sandonya gini nggak perlu kalau dia ngutangi orang lain, paham nggak? Aku ngutangi misalnya kalau Pak Haji Rajiman, misalkan ini burung bayar Pak Haji Rajiman, langsung aja Pak Haji belum selesai sama saya, nggak usah di status, akhirnya ngerti kabeh bahwa Pak Rajiman utang sama Pak Arizar. Iya kan? Kenapa? Karena punya HP tidak mendapat petunjuk sehingga dia mau status bingung, akhirnya saya aneh-aneh. Gimana Ibu? Itu gampang-gampang aja itu nggak usah ribet-ribet. Maka kan saya bilang kemarin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wonge sing mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, ngomong sing apik atau diam. Ngendong boleh ora? Boleh, namanya silaturahim ngendong itu. Hanya ngomong sing apik-apik. Sampai ngerti yuk. Ayo, wingi ngene.
Mesti apik, sampe ngerti yo. Buka cidak ku nek wakaf wae nemen. Tiru gitu ya. Oh, ngendong kayak gitu. Tiap hari ngendong ning tanggane, sing diomongin adalah ngomongin keburukan orang lain. Hasut sama orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena waktunya itu dia nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kosongnya itu, Bu, Pak, waktu kosong pun kalau kita nggak dapat petunjuk berbahaya. Iya betul? Ya. Ya, maka apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon petunjuk, tunjukkanlah kami. Itu kan pakainya bukan ihdina, bukan ihdi, bukan pribadi kan. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Berarti siapa? Saya, suami, istri, simbah, bapak, ibu, anak, putu, ponakan, kabeh keluarga besarnya. Makanya ihdina. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aja sampean ibu bener, bapaknya ora bener. Nah, gue ngopo? Apa manfaatnya kalau ibunya solehah, posone Senin Kemis, ya sholat duhane yo, tahajudin ini yo, sedekah wong pol-polan, bapaknya ora. Beri jenengan nolong sapa? Ana apa sing kuwi pirang-pirang loro. Bojone wedahe sregep ora lumrah. Taudonge subuh wis tangi. Ya to panjenenge posone ora kelewat. Wis setekae terus lanange blas garing ring pirang-pirang. Apa sebaliknya juga ono. Lanangnya, suaminya sregepe top. Wis karo masyarakat apike nemen. Tresai por. Bojone wedok balake nemen. Kata mboten? Kata. Ana maneh bapak ibune sregep salate iya, sedekah yo anake belingi masyaallah. Ana ora? Pirang. Atau diwali anak antri ngaji, sholat, itu nang kene kayak gitu. Misalkan, ono bapake ora sholat. Kenapa? Salah prinsipnya. Biarkanlah saya seperti ini, kadung nakal ben nakal, anakku ben selamat. Kuali, ben. Itu maka ihdina siratal mustaqim itu kabeh ya Allah. Tunjukkanlah kami semua keluarga besar, bapak, ibu, anak, mantu. Sampeyan kan nelongso to Pak, Bu, nek duwe anak, duwe mantu, anak wis dopeni sekolah TK, kemudian SD ning MI Al Asrop misalkan, kemudian nyantri kaya ngene bagus-bagus bocah apik-apik, ya kan S1 dirampungke sampai nyenengan kabeh mangan kadang-kadang kurang untuk lampu anake ben sukses. Di akhir dengan menentukan istrinya tidak intervensi, salah menentukan pasangannya, nangis batin gelulu sampeyan kabeh. Wong kadang-kadang kita mangan ora enak nek auto anake rumangan kok. Nggih ora lapu sakmonone. Kadang kita bodoh ora klamben anyar ora kaiki sing penting anake klamben kok. Nggih boten? Kadang-kadang kita itu mangane lampu saknane ben anake mangane enak kok. Lah di ujungnya kemudian kita terserah kowe lho, sing arep nikah ya nikah kowe, sing arep nglakoni ya kowe, monggo sakarepe kowe, ibu apa ora pak milu-milu, salah sampean. Ikut intervensi. Menentukan. Kenapa? Itulah saat yang terakhir yang menentukan sampean bener apa ora. Wis karepe kowe lho, kowe pak ngantet sing nglakoni ya kowe, penak ya kowe nglakoni, ora kan sampean padha bae. Padha bae sampean ngingu sapi ngarit gadino, wis gede, wis terserah kowe sapi balik kandang ya syukur, ilang wis paura kan kowe sampean kan. Ya ora. Sampean ngingu sapi, ngarit gadino sampean. Wah, dino ngarit sampai basah-basah apa keringete. Wis gede arep bodo il kurban, sapi terserah kowe lah. Kowe pak melayu murono balik kandang mulai ilang temenan sapine melayu, ora cekeli kok. Iya mboten? Bocah
bocah sing dhewe cekeli dirumati digajak pengajian di gini kadang-kadang ngisi sok lepas-lepas lah apa maneh sampean wis terserah kowe lho ora anu Pak Nizar ini kula niku demokratis anak-anak niku ben ini di sekolah dhewe arep mondok ning Tazakaya syukur ora ya ora terserah kok kemana lah wong bocah umur 16 SD kok demokratis milih pesantren yang mesti milih sing seneng itu era dalam hal-hal begitu sakral itu tidak bisa demokratis terus sekarang gue lo iya nggak bisa milih wong dia nggak punya kemampuan pikiran apa wong tua yang punya pikiran padang jembar itu yang memilihkan nah ini pakaianmu bagusnya ini gue yang nganggo iki bolong-bolong ora pas gue nek lunga-lunga nggo celana pendek ora pas udah celana panjang gue nek ana acara-acara mantenan nggak gue baju sing ono kerai ya lo jangan pakai kaos oblong itu kan wong ngandani kan oh cuma lepas terserah gue lo ono mantenan kaos yo kena rene kena ya orang utara ngerti kaosan temenan trainingan temenan ning udah mantenan kuwi wong ramen ya boten nah nyenengan tuh tadi itu ikut mengalahkan kemana itu maka jangan sampai tadi terus ngaritnya lampu entek-entekan ya kan nuko ketentekan terakhirnya kira sembelih entuk duit go Idul Kurban terus karepmu sapi kue bali yo syukur wah lu mau temenan bisa kan nah untuk apa kita punya anak kalau kemudian terserah kue lo untuk apa maka saya bilang apa anak itu kalau orang belum punya anak namanya angan-angan kalau aku nanti menikah saya mau punya anak 2, 3, 4, 10 gue bakal begini angan-angan toh anak balita seumur haura itu hiburan tuh haura itu hiburan merono melayu biarin aja masih hiburan dia sebagai anak sebagai hiburan toko bapak aneh itu kan seneng hilang kesele ya kan cuma ada pasar ada sawah waduh pecah cilik mau kesele mau wes hilang kabeh tapi begitu anak masuk ke usia balik bukan hiburan lagi anak sebagai masa depan ojo hiburan terus ojo beres lo udah gue belok terus lo wah beres nah seusia anak tetap nggak apa-apa pakai rok pendek belum kudungan begitu anaknya itu masuk usia balik sini begini kamu ya tawar menawar ini kamu sholat sini ikut pengajian sama bapak sini duduk di sini dengarkan ini itu so hiburan terus lewat sampean kalau memahami anak udah dewasa sebagai hiburan berbahaya anak sebagai masa depan berpikir di mana sekolahnya dia ya loh sama siapa dia berteman kemana dia kalau malam-malam keluar harus ngerti dia anak nek mengi orang yang rumah sampai udahlah biar aja udah besar berbahaya saya tuh dalam sejarah umur 45 tahun belum pernah mengi metu kelayapan nggak pernah itu kayak ayam mbak bu mengis dari di rumah ya kan apa tulan di rumah ada nggak orang yang tiap mengi metu di rumah ono ora sampeyan ora ada tuh ndelok men ning kota-kota gede apa ning bandar pirang-pirang kata-kata heran lah yo kayak bocah cilik-cilik kae kok mengi-mengi ning dalan kayak apa wong tuane ora loro kan wong tuane apa ora kota pak bocahnya ngerti pak no apa ora jangan-jangan wis ora mah ben metu bae ora bisa terjadi begitu atau anaknya merasa nggak nyaman di rumah kenapa bapak ibu nih gelut terus timbang ning rumah budek metu bae suka ning dalan meruh motor mobil ketemu sama orang lo kowe apa juga lo ya milu terus masuklah ke tadi sing apa bocah-bocah sing apa jenenge sing kene abuang kira jenenge apa itu anting-anting limo ning kene kurang ning kene entah kene urunge coblos mrene ya to nggih boten entah urunge ilate kok dicoblos kuwi mangane priye ana ora sing ilate dicoblos kae tak pikir-pikir ya Allah makanya Allahumma hdina siratal mustaqim
nggak dapat petunjuk. Wes limone iki urunge ana mana sing ya Allah naudzubillah naudzubillah naudzubillah. Sampai apa kayak bolong kuping iki lho Firda, ini ya bolonge. Wes koinene ora ante. Ya nek kuwi wes buseng-seng wonge kuwi. Tak pikir menungso apa kudu ngene iki. Dicoreng-coreng sini kan. Jenenge tato mrene, kucing, kudu. Iya kan? Kamu kadang-kadang sebenarnya kan loh anak-anak. Wah ini abang, oh ini irong, oh ini uang itu. Kenapa? Karena dia nggak mendapat petunjuk. Ya betul, wong tua nih nggak dapat petunjuk, ya kayak gitu terah jadinya. Maka Bapak Ibu semuanya mohon petunjuk pada Allah tenanan. Kita kaya, kalau nggak petunjuk dengan kekayaan itu nggak genah untuk apa? Diceh-ceh rasanya. Tapi wong sugih nek dapat petunjuk menjadi gaya hidupnya wakaf, ngasih orang, zakat, sedekah, ngasih poso tuko orang anak-anak santri, ono masjid kurangnya tuko kayak itu kalau orang kaya dapat petunjuk adanya sedekah, kebaikan, 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 kebaikan. Nek sugih nggak dapat petunjuk, airnya rusak. Gimana? Maka Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Iya kan? Kamu doanya apa? Kamu apa namanya? Dia. Kamu dia bukan? Kan, apa namamu? Hah? Coba sini. Kelas berapa? 4. Nah, sini. Apa doanya kelas 1 enggak? Oke, 4. Coba. Kamu doa utuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prabu, kelas 4B dari Pemalang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Kabeh santri. Tuh. Kenapa saya suruh doa? Saya mau minum soalnya. Kayak dongo kan saya minum enggak pas kan. Itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin sampai teras itu kabeh santri pertama belum kelas 1 wis apal kuwi. Itu asing mencakup sapu jagat. Tadi kan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasad, badannya sehat, ora penyakitan ora loro. Taben sugih, pinter nek loro kepriye? Gak bermanfaat, maka minta supaya badannya sehat. Iya toh? Sehat, bergas, obah kabeh, matanya tajam, krungu bisa, nglangkah bisa, itu kan nikmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Jangan sampai sakit, jantungnya pasang ringnya 5, cuci darah seminggu ping 4, livere bengkak, paru-parune ono cairane, naudzubillah min dzalik. Sehat bendanya. Wa afiatan fil jasad terus apa? Wa ziyadatan fil ilmi. Tambah terus ilmunya. Ini kan sebagai petani tambah ilmu pertaniannya. Sebagai guru saya dosen tambah ilmunya. Lah saya kalau mau ngisi pengajian, itu malamnya saya minta pendapat istri saya, "Dik, besok ngaji sini apa?" Walaupun mungkin nggak sama, tapi biar aja. Kadang-kadang sama juga. Tadi sebelum di mobil, Pak nanti kesalahan sosial. Kan saya jabarkan tadi asli saya belum punya materi tadi pagi tuh ngomong apa lagi. Saya bilang sengwis opo karena kadang-kadang saya pengajian di banyak tempat. Lupa temanya sana apa, asal jangan diulang lagi kan. Saya bilang yang saya sudah di sini apa. Jangan Pak Ustadz temanya ikut terus. Sok kelalen masalahnya. Yang kono pengajian A, pengajian B, pengajian C, iki opo kira gini opo sing burung iki.
wa ziyadatan fil ilmi, tadi minta tambah ilmunya, wa barokatan fil rizki, berkah dalam rezekinya. Berkah itu rumusnya apa sih Pak? Cukup, ya kan? Nek akeh itu kan tergantung kacamata siapa Pak. Menurut saya 1 juta gue wah kayak nemen. Menurut buka Ciida 1 juta apaan, 1 juta kecil mah itu. Di Jakarta mah cuma numpang lewat doang. Ya, saya kemarin baru ada tamu Pak di Jakarta. Kamarnya 1 malam itu 154 juta. Akeh ora? Menurut kita kamarnya sewengi pero 154 juta. Aku kardana kayak wingi sing milu karo aku. Dia bro, saya ngomong-ngomongnya enggak. Sebelumnya lagi tamu dari Saudi Arabia itu pangeran-pangeran kamarnya Pak 200 juta. Aku yang tak kok, yo kok ono kamar kuwi. Kok ono sing tuku kamare, ya kan? Menurut kita kan, ya Allah kamar kok 200 juta sewengi. Nah cara ini kan mendingan duit kombernya turunin mobil po. Apa sih? Mendingan aku turun mobil po wes. Ngesok tuh kok gue kaji apa? Kayak gitu kan. Paten saya begitu juga. Nek saya mendingan tidur di mobil aja, AC di jalake, kursi di gue bantal di rumah. 200 juta per malam kui kena gue umroh, kaji, ONA plus. Mangkau tuh 5 malam, berarti biro kui. Biro Jun. Itu Jun, rasa ditung Jun. Terjadi pura, terjadi. Nembe aku ngucap para fakta ini. Nang, ternyata ada ya di Jakarta kamar yang regane sakmono. Berikutnya, ternyata juga ada orang yang nginep di situ. Pati-pati kamar tuh ono pasarnya. Ya enggak? Itu Pak Oyong tuh pernah tahun 2020. Saya pas di mana Jawa Timur, Pak Oyong saya suruh, Pak Oyong di mana Jakarta? Tolong surveikan dulu kamar sampai masuk kamar itu, cek dulu kebersihan dan segala macam. Telepon saya Pak Oyongnya. Start. Ini yang kamarnya yang mana? Kenapa? Wih, banyak kali ini kamar ini. Pintu masuknya ini ke sini, masuk sana ruang makan, kolam renang ada ini. Bingung dia ya Pak Oyongnya kok masuk kamar gue kok. Cuman sampean Pak Oyong bingung kamar di sing di. Kamarnya kok begini gedenya ini. Buka apa kordennya itu nggak pakai lagi. Akhirnya Mbak Ani orang pakai. Buka. Terus kabeh kocornya anti peluru. Ayo sampean. Sampean nginep nggak kocor anti peluru sampai Pak Ani Mbak sampean. Orang perlu. Aku kocor anti peluru. Kocornya anti peluru. Wih sampean aku beri. Berarti kan 200 juta. Gue menurut dia foto bae selawe ngene awake dhewe. Berapa? 200 nginep ning ngono. Ya ora. Oh sadar tuh wong saya pernah diajak ke Mekah nginep kamar sak lantai hotel ke kamar dhewe. Merono kaca, ngono weruh gunung, ngono weruh Ka'bah, weruh kabeh Mekah weruh sautuh. Sampai mata pernah weruh kono, mata pernah weruh gini, mata gede weruh gini. Sing nginep ya ono. Jangan men. Ya kan? Saya pernah nginep ning kono. Bingung dhewe saya pertama kali saya ning kono, klosetnya Pak, semua otomatis. Kloset sampean BAB, semua otomatis. Pencet tes. Pertama kali saya bilang, orang bajunya ning ngene iki. Oh enggak ada air sama sekali kan dia selangnya itu kan enggak ada. Tambah temut. Oh, iki tombol-tombol iki. Pencet pertama, saya metu angin. Ya pertama mau senengnya wong bandar pertama kali wah bingung kan diajak nginep sing kamarnya 200 juta kan bingung dia sampean kan gak ada buka korden tak gini kan cara ditukar patah pencet tombolnya tik set bener berarti nek akeh sithik tergantung kacamata siapa yang mandang. Kacamata saya duwe sakmono akeh nemen kacamata wong kae sakmono sithik. Ya pernah. Lawang pernah lagi nih saya. Pernah nih. Dari Jeddah ke Jakarta naik pesawat pribadi. Ya nih. Satu orang
dari Jeddah ke Abu Dhabi dulu, gak ke Jakarta. Sing duwe pesawat, apa dibilang, Pak Haji, ini biar ngantar dulu ke Jakarta, ngedrop dulu, ntar sampai Jakarta, jemput dulu deh. Bayangkan sampean, sing duwe pesawat ki, karena kita pisah di Jeddah, sebagian pulang ke Jakarta, sebagian ke Abu Dhabi. Dia bilang apa? Ini pesawatnya biar ngantar Ustaz Nizar mana? Grupnya dulu deh ke Jakarta. Ntar turun Jakarta dia jemput lo di Abu Dhabi. Batinku pesawat kayak numpak Honda, jemput Ones Dayu, kan kayak gitu kan. Terjadi nggak? Terjadi, saya numpak pesawat ono kasure segala macam itu pernah saya numpak, wes pernah. Sing urung tuh saya pesawat jet tempur guys, saya nggak urung tahu. Dari mana? Numpak jet tempur ya, gue langsung pingsan borau kecepatannya kotis suara. Begitu. Apa artinya Bapak Ibu? Tergantung kacamata siapa. Tapi nek kacamata berkah, wi bisa kabeh. Iya bener. Kita kan berkah. Aku ora duwe jet, numpak jet gal dino. Pengin numpak helikopter, lakon numpak helikopter. Ya Allah, pengen kaji, lakon kaji. Pengen umroh, lakon umroh. Nek berkahku nyandak. Kadang-kadang Pak Bu, jangan cok kerasa nggak? Duitnya gaji ini sama ini, pendapatan sawah sama ini, anak papat sekolah KB kok tekan. Pernah ngelakonnya kok? Nek dihitung-hitung, cok orangnya ndak. Kalkulator sekian kali sekian, 12 bulan sekian, anak kebutuhan sekian, cok orangnya ndak. Nek berkah, nyandak. Dalane ono bae dalane. Ono cah beasiswa lah, ono iki lah, ono bantu pendidikan lah, ono LPDP, ono bae dalane sing penting tekan. Aku ora S1, S2, S3 dari dokter. Nah, di kalkulator kadang-kadang nggak nyandak. Itulah rumusnya barokatologi. Ya kan? Barokatul ada aja jalan keluarnya. Maka jangan sampai kita itu keberkahan Allah itu kita tutup dengan sikap kita diri sendiri. Nggak boleh. Jangan sampai Allah membuka langit, pintu keberkahan, tapi dia nutup. Dengan tadi, sikap kita kepada Allah nggak benar, ibadahnya nggak benar, hubungan dengan manusia nggak benar, namanya kan nutup keberkahan diri sendiri. Mereka besar Pak buka pintu ini kok. Kitanya nggak benar, tutup lagi sama Allah. Nggak jadi. Spend way. Begitu. Maka sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita itu perkataan perbuatan yang ya akan membuka pintu keberkahan langit. Jelas nggih? Iki menengi ngantuk apa purwo sih? Nek santri ngantuk ono memper wong mau subuh tangi jam 3 wis tasin Quran iki tasin Quran lho mau. Oh, tadi apa tadi pagi? Tasin Quran enggak? Coba sini kamu ya, pakai jas ini. Tas berapa ini? Mau minum lagi ngundang orang. Bukan namanya, tadi pagi apa kegiatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya dari Pemalang. Dari Pemalang. Di dekatnya alun-alun. Tadi pagi bangun subuh 3:30, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu tasin dan tahfidz dengan wali kelas. Tasin tahfidz, tasin itu mengetes bacaan, ada tajwid dan sebagainya. Dan tahfidz itu hafalan Quran yang ditargetkan. Santri kayak gitu, bendino. Nek santri pas liburan turu terus ya dimaklumi. Subuh wis tangi mesuk tahsin tahfidz. Jenengan nek duwe anak kayak gini ganteng, bagus, jasar, esuk tangi, status iki seneng ora? Lah nek engko terakhir lo serah kowe lo mantu cek lakon iku sampean kan
rugi-rugine wong. Ya toh, usul gini bahasa Arab bisa, bahasa itu bisa jaga terus supaya terus dalam radar frekuensi kebaikan. Oke, betul? Jadi nek ingin ngantuk atau ono memperi, tapi nek buka sidang ngantuk, orang memper namanya nanti semua ngantuk. Wes jelas. Ya, berkah hidupnya berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut. Nih. Apa? Wa taubatan qoblal maut, sebelum maut datang itu kita punya kesempatan taubat. Bapak Ibu 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, tentunya ada kesalahan-kesalahan. Allah beri ruang taubat. Kenapa? Karena banyak orang yang sampai mati dia tidak punya kesempatan taubat. Karena nggak punya hidayah. Nah, diri itu Pak, Bu, doanya itu adalah wa taubatan qoblal maut. Terus apa lagi? Wa hawina alaina fi sakaratil maut. Wis dapat kesempatan tobat sebelum mati dan diberi ketenangan ketika sakaratul maut. Sampai Pak gua gagah top ning dunia urip 65 tahun. Kalau di terakhir tidak punya kesempatan taubat dan tidak tenang dalam keadaan sakaratul maut, entek kabeh sampean. Kenikmatan yang mau kayak wis bar kabeh. Kenapa? Karena tidak punya kesempatan bertaubat dan tidak punya ketenangan ketika sakaratul maut. Maka mendino nongane kuwi mendino. Pertanyaan saya kan ngapain doa tiap hari kok? Hawin alaina. Loh, doa itu kan Allah simpan. Kan nggak mau mati. Oh, doanya Allahumma hawina alaina fi sakaratul maut, itu kan doa orang mau mati. Iya, tapi kan mati dia orang ngerti. Bisa 60 tahun, bisa 70 tahun. Sekarang itu doa. Doa itu saya jelaskan kemarin apa? Allah simpan, Allah kabulkan. Sekarang atau nanti. Tapi minta, ya Allah, Allahumma hawina alaina fi sakaratul maut. Kan nggak sekarang. Kamu minta sekarang. Hah? Kau doa Allahumma hawina alaina fi sakaratul maut. Pertanyaan saya, minta dikabulkan sekarang nanti. Ya kan? Saya kan katakan kemarin, doa itu Allah simpan, Allah catat, Allah kabulkan. Kapan ngabulkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Allah yang ngerti. Andai kata berdoa Allahumma hawina alaina fi sakaratul mati, tunggu langsung pun pengen. Tapi dia belum mati-mati, doa itu disimpan sama Allah. Begitu kita mau mati, nih doa kamu yang belum saya kabulkan, sekarang gue kabulkan. Nih, sampai jaluk kun fayakun ora apa-apa. Doa aku kok suyo. Aku sampai doa mau, ya Allah, semoga saya taubat dan kalau saya sakaratul maut diberi ketenangan. Sekarang itu kan jaluk engkau kan? Aku seperti dongo. Kan berapa banyak orang yang ketika mau mati nggak tenang. Ya kan, sakaratul maut guncangannya luar biasa. Orang nek arep mati Pak Bu, anak-anak semua itu ngerti utuh gambar akhirat, azab neraka, azab kubur, ngerti utuh. Maka dia kalau husnul khotimah, husnul itu kan apa jenenge? Endingnya happy ending, bener kan tenang, kayak wong turu. Tapi nek wong kuwi nggak baik, mau sakaratul maut, weruh kabeh kuwi wong sing disiksa segala macam, guncang dia. Aku aja mati. Jadi malaikat, enggak, sekarang kamu mati. Maka kan faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kuwi tidak bisa maju, enggak bisa mundur. Enggak bisa sedetik, enggak bisa. Bu arep cara apa nek ajale ning kono tertulis sak menit jam sak menit tek ya tek. Enggak ada lagi. Maju mundur nggak ada. Ya kan? Wa taubatan qoblal maut wa hawina alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu doanya anak-anak tiap hari kita baca itu. Kapan Allah kabulkannya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas?
Tidak jelas ngantuk orang yang buri kayak. Maka Bapak Ibu semuanya nanti ada 4 hal akan ditanya. Apa 4 hal itu? Usiamu 60 tahun untuk apa? Dolan, foya-foya, atau ada kebaikan-kebaikan? Akan ditanya. Yang Allah kasih itu akan ditanya. 4. 1. Yang lain nggak ditanya. 4 yang ditanya. Sebelum apa-apa tanya dulu. Kamu saya kasih usia 60 tahun. Untuk apa 60 tahun itu? Saya kasih kamu 70 tahun. Untuk apa usia 70 tahun? Ditanya. Gunakan untuk apa? Ya kan? Yang kedua, jasad kita tuh kan ditanya satu persatu. Neneng dunia, sing so ngomong mulut. Ya kan? Tangan ngomong ora. Menang, mata ngomong ora. Menang, kuping bisa ngomong? Gak bisa, kaki gak bisa ngomong. Di dunia pada hari kiamat di surat Yasin itu dibalik. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini saya kunci mulutmu. Yang berbicara adalah apa? Kaki, tangan, mata. Karena kalau mulut bisa apa sebenarnya? Bisa apa sebenarnya? Bisa bukan hoax. Kalau tapi ngidul ngomong apa tuh? Nggak usah ngapusi, bener ngapusi. Mulut, dari mana? Dari bandar. Padahal dia dari batu. Bisa nggak? Bisa. Nah, tangan nggak akan bisa. Tangan digunakan untuk apa kamu saya beri tangan? Oh, saya ngajar orang. Nih, saya pakai papan tulis, mulang, mencatat. Tangan untuk apa? Oh, lihat WA saya bagus-bagus, postingannya api-api. Itu akan berbicara. Bukan mulut bisa berbicara bohong. Tangan nggak bisa bohong. Mata, untuk apa matamu? Apa namanya? Kuping, dengerin apa ini? Itu di akhirat. Bukan surat Yasin itu. Pasang Galdino kita kok. Kaki, kemana langkah kakimu? Ditanya. Jadi dibalik nanti itu hari kiamat. Kalau di dunia itu yang ngomong mulut, yang lain tidak berbicara. Nanti di hari akhir yang berbicara adalah anggota badan lain. Mulutnya dikunci. Sekarang mulut sekarang kamu diam. Kata Allah. Saya mau tanya tangan. Saya mau tanya mata dia. Saya mau tanya kakinya kemana. Ya kan? Yang ketiga, ilmumu untuk apa? Kue sekolah, lalu gunakan untuk apa? Yang terakhir adalah hartamu, dari mana kamu dapat dan kemana kamu gunakan. Jelas? Apa yang terakhir Pak, Bu? Dari mana kamu dapat harta itu dan kemana kamu gunakan? Dari mana ditanya, bukan untuk apa. Min aina iktasabat wa ila aina anfaqs. Mana no wong dapat uang hasil ngapusi orang. Dulu kan bakal ditanya, dari mana kamu dapat? Nah, no wong duit tapi hasilnya nggak baik. Lah ngopo? Bakal nih kok. Dari mana kamu dapat? Untuk apa kamu gunakan? Jangan sampai gara-gara itu ngerecoki kita nanti pada hari kiamat. Ngopo? Jangan sampai dompet kita kandel, tapi dompet kita kandel itu nanti menjadi ganjalan kita di akhirat. Mendingan apa nih selamat sore daripada kandel duitnya ngerecoki kita. Sing bener adalah lebih baik apa dompetnya kandel, rekening kebek dari jalan yang benar sehingga kita bisa sedekah. Min aina iktasabat, dari mana dapatnya? Oh, dari saya begini, benar semuanya. Kemana kamu sedekahkan? Kemana kamu gunakan? Tuh, masjid saya bangun, sekolah saya bangun, saya punya lembaga ini, saya punya begini, sekian santri yang saya biasain, sekian orang yatim yang saya santunin, gitu. Ya, itu semua akan ditanya. Maka harus pas, harus benar supaya kita selamat. Mohon petunjuk kepada Allah, semoga semuanya bisa menjadi hidup ini dengan baik, dengan selamat. Husnul khatimah Allahumma amin. Pas 1 jam persis. Ini mukadimah loh aslinya ini. Udah ngomong materi sudah buka ini. Kita tapi mukadimah ini materi udah buka ini. Materinya ini. Ya udah, ini mukadimah di sini. Kok materinya yang akan datang, ya.
Panang sedang berada di Gontor. Hari ini, insya Allah besok saya dengan Panang ke Jakarta, lalu Selasa terbang ke Abu Dhabi. Kamu ngerti itu? Dolan apa-apa, kok dolan serah kok berdolan. Piknik orang apa maneh. Wis tak lakoni kabeh zaman mahasiswa. Nah saiki piknik kan doba sungkan. Setoro kok. Ya kan? Setoro ini. Saya kira ngapain ke Abu Dhabi dalam rangka penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Universitas Muhammad bin Zaid di Abu Dhabi di Emirat. S1, S2, S3. Wih kayak gitu. Cari jalan. Supaya apa? Bukan untuk saya, aku S3 sekarang di UGM kok selesai. Itu untuk santri-santri caca gitu. Mau kemana ini anak ini? Santri yang lain, pondok-pondok tuh mau kemana yang lain? Bukakan jalan. Jadi kita tuh bekerja membuka jalan untuk orang masalah kita. Beasiswa atau mereka bapak ibu dan bayar larang arah kuat tambahan dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Oh, ya kan? Maka gue butuh pinter. Ya kan? Semua dunia udah saya buka kunci-kuncinya. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh yang hebat yang masuk ke sana. Anak kalau pingin mereka, tapi bahasa Arabnya ora iso, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Nilainya kok, yo pas-pasannya ora iso, dipaksa-paksa, nemane ora munggah malah percuma. Ya kan? Maka kesungguhanmu itu menjadi penentu masa depan kalian. Sekarang kamu menentukan masa depan. Al-an anta tuqarrir li mustaqbalika. Sekarang kamu sungguh-sungguh. Ke depan kamu senang. Sekarang kamu senang-senang, kamu belajar, dolan, masa depanmu kamu sulit. Pilih. Karena kamu tenanan, sekolah tenanan, nyantri tenanan, doa yang tenanan, pol-polan, masa depanmu benar. Apa sekarang kamu mau senang-senang, masa depanmu nggak benar. Ya, mudah-mudahan selamat semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki pada kita semuanya, luaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya untuk kita dan seluruh anak-anak kita, keluarga kita, dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita semuanya, Mbak Haji Mutrika, Mbak Trisno, Mbak Iskandar, Mbak Munawarah, dan semuanya, Syekh Rojab, Pak Syukri, dan seluruh guru-guru masih kita semuanya, orang tua kita yang telah meninggal, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.